Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pian Erino, dan pada kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit tentang tutorial kerja bagaimana cara kita memperbaiki pipe yang bocor ya. Ini pipe yang bocor. Pipe ini nama dia adalah gali trap ya, biasa dipasang atau yang berada di bawah bilik tandas atau bilik air, atau di nama flow trap ya, atau UPVC floor gali trap ya. Dan cara ini saya tunjukkan bagi para teman-teman kita yang baru mau bekerja sebagai tukang pipe atau yang bagian renovation atau repair ya. Cara ini mungkin ada manfaat yang boleh diambil, karena ini sudah biasa kita lakukan dengan cara ini dan hasilnya cukup bagus. Boleh dipakai dan boleh dicoba ya, nanti untuk para pemula yang mau bekerja sebagai tukang pipe atau bagian renovation atau repair ya. Oke, ini cara ini cukup mudah ya. Nanti saya akan jelaskan secara detail ya dengan cara saya dan versi saya ya. Mungkin ada versi lain yang mungkin atau lebih baik, boleh di ulasan di kolom komentar ya. Dan ini menurut versi saya ya, bagaimana cara saya membuat kerja memperbaiki pipe yang bocor yang berada di posisi uh, di atas ceiling ya, di tingkat bawah atau di bawah tingkat satu ya, misalnya itu di nama dia adalah gali trap ya. Gali trap itu bentuknya seperti ini. Lihat gambar ini seperti ini. Seperti ini ya. Ini biasa berada di bawah slab atau di bawah cor bilik tandas yang biasa ini untuk air yang untuk air keluar yang untuk bilik tandas atau bilik mandi ya. Di situ airnya keluar di sini, dan di sini tempat ini ada kebocoran dan mengakibatkan kerusakan pada ceiling atau di bawahnya. Seperti ini kerusakannya. Coba lihat, seperti ini kerusakannya. Nah, seperti inilah akibat dari kebocoran pipe ya. Di sini ini ceiling ya, atau plafon ya. Ceiling kapur ini. Warna merah, karena merah ini karena di blaketnya pakai besi ya, jadi kena air jadi warna merah. Seperti ini. Dia sudah mau jatuh, guys. Ini sudah mau jatuh, jadi kita bongkar ya, kita buka seperti ini. Jadi ini ada double ceiling ya. Ini yang terkena ceiling yang bawah ya, yang atas tak kena. Ini lagi satu pun macam ini juga. Di sini ada bocor juga, jadi ada dua. Masalahnya di sini guys, di situ di kali trap itu, di situ dia bocor tempat trap nut itu. Seperti ini, menitis menitis seperti ini guys. Jadi menitis seperti ini, lama-lama dia akan banyak dan mengikut blanket sink tadi, dia akan pergi kemana-mana dan berkarat, jadi warnanya jadi kuning seperti tadi, warna kuning seperti tadi. Itu plaketnya. Nah, seperti ini kuning-kuning karena air besi ya, jadi mengalir lama-lama jadi kuning. Dan seperti itu biasanya bocornya di bagian trip itu ya. Nanti kita akan atau saya akan coba memberi contoh bagaimana cara memperbaiki dan cara yang betul, yang benar, dan boleh bertahan lama ya. Biasanya kalau orang memperbaiki itu ada cara-cara tersendiri ya. Biasanya dia ditaruh silindir saja dan tidak diberi tambahan silikon atau apa-apa yang lain. Itu boleh juga asal tidak bocor, tapi mungkin ketahanannya mungkin tidak terlalu lama ya. Nanti jikalau itu flow trap atau gali trap itu tersumbat, nanti dia akan di atas itu akan membuat renovation atau repair dan mengepam atau menggoncang bagian itu, dan kalau tidak ditaruh silikon nanti akan kemungkinan akan bocor lagi ya. Jadi kalau versi saya letakkan silikon ya untuk menambah daya rekat tempat itu, ikatan itu trap. Oke teman-teman, kita coba ke videonya terus saja ya. Kita coba saksikan dan jangan di skip ya, jangan di skip dan jangan ditonton separuh ya. Kita tonton sampai habis, jadi tidak gagal paham atau kita akan tahu bagaimana cara yang betul dan benar. Dan ini saya buat dengan detail dan penjelasan yang cukup terang ya, biar nanti paham ya. Jadi
macam mana kita nak buat, jadi macam mana kita nak terangkan cara membuatnya, kita akan jelaskan secara detail. Oke, kita saksikan videonya. Nah, ini saya berada di atas ceiling ya. Ini ceiling di bawah slab atau di bawah cor tingkat 1, dan ini pipe-nya. Ini tadi yang saya maksudkan UPVC gully trap ya, untuk floor trapnya. Di atas itu ada bilik mandi ya untuk pembuangan. Di sini biasanya bocornya di sini, di bagian trap nanti. Dia akan menetes ke bawah, air menitis dan jatuh ke bawah, berlubang. Ini yang sebelah tadi ya, yang sebelah tadi yang teruk tadi belum kita buat. Ini sampelnya saya contohkan yang di sini saja. Oke, seperti ini. Oke, nanti kita akan ambil alatnya. Alatnya seperti kita bawa biasanya. Kita buka ini dulu guys, kita buka pakai. Kalau dia terasa ketat atau susah atau keras, kita boleh pakai pembuka ya, pembuka plier atau alat sejenis. Ini kalau beli di HW ada untuk membuka ini ya. Kalau tidak boleh dibuka pakai tangan. Nanti kita akan ambil alatnya dulu sebentar. Pas ini alatnya saya belum bawa naik atas ya, nanti saya ambil di bawah. Nanti saya pakai alat untuk pembukanya. Biasanya ada yang semacam rantai ya, semacam rantai untuk membuka ini, karena ini size nya sekitar 5 incinan ya, 5 incinan, besar sekali. Dan ini alat yang saya gunakan adalah plier. Ini kalau di sini namanya plier gagak guys, bentuknya seperti gagak. Nah, ini boleh di adjust untuk dibesar kecilkan. Nah, seperti ini. Kita buka ini. Nah, kita buka seperti ini. Tapi ini sebelum membuka ini airnya di atas itu harus dikeringkan dulu ya. Ini saya sudah keringkan. Jadi kalau saya membukanya ini tidak ada airnya ya. Tidak ada airnya. Jadi tinggal kita membukanya saja. Seperti ini. Kita pusing habis keluar. Nah, ini kotorannya kita bersihkan dulu. Ini kalau tidak dibuang airnya, ini airnya akan jatuh ke bawah. Biasanya ada yang seperti itu. Ini kita sudah keringkan airnya, jadi tidak ada airnya. Kita bersihkan ini dulu guys. Nanti kita tambahkan sealing tape lagi di sini ya. Ada yang biasa tidak ada yang ditambah di sealing tape ya. Ya, di sini nanti saya tambah. Karena di dalamnya ada getah ya. Jadi tapi getah itu tidak maksimal ya. Kita taruh sealing tape saja biar lebih solid ya. Dan fungsi sealing tape ini banyak guys. Nanti kalau kita taruh silikon, jadi tidak melekat ke bagian pipe-nya ya. Kalau kita mau membuka, repair atau mau membuat renovation, kebocoran lagi, kita akan senang membukanya seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita bersihkan ini yang cover ini, penutup ini ya. Kita bersihkan dulu, kita keringkan dulu guys daripada airnya, biar nanti silikonnya itu bisa melekat. Karena saya akan meletakkan silikon di sini. Silikon di sini. Ini biasanya orang tidak pernah memakai silikon ya, dia terus diikat saja. Nah, itulah yang membuat kebocoran. Kalau versi saya letakkan silikon ya, biar nanti airnya itu memang betul tidak bisa keluar ya. Walaupun digoyang-goyang dari atas atau dipam dari atas, insya Allah airnya tidak akan bocor kalau ditaruh silikon. Kalau versi saya taruh silikon. Ini untuk pemula ya, untuk para pekerja baik yang baru. Sebaiknya kita pakai silikon ya di sini. Ini untuk ketahanan yang lebih lama ya. Di sini kita letak di sini silikonnya. Patut kita ratakan ya. Tidak terlalu tebal ya, kita ratakan saja nipis sudah boleh, asal dia penuh. Oke, selepas itu di sini pun kita oleskan sedikit ya. Oleskan sedikit silikon. Tidak perlu terlalu banyak ya, sedikit saja. Asal rata seperti ini. Mungkin cara ini agak sedikit rumit, kotor ya di tangan ya, pakai silikon. Tapi hasilnya akan maksimal ya, 99% mungkin tidak bocor insya Allah. Nanti selepas ditambah silikon, baru kita ikat di sini. Nah, cara mengikat ini harus
betul-betul ngam atau pas dengan trap yang ada ya, jangan sengit atau jangan lari daripada trapnya, nanti akan bocor ya. Kita pastikan trap itu pengikat atau pemulas itu dengan betul ya, ikut trapnya ya. Oke, kita perlu mengetatkan sampai habis ya kalau perlu, tapi jangan terlalu kuat ya, terlalu kuat nanti dia akan loose. Biasanya ini size nya kadang ada besar sedikit, jadi kalau kita agak kuat seperti loose, tapi kita perlu ikat kuat sedikit ya. Kita boleh mengagaknya, kita agak-agak seperti tidak loose tapi sudah kuat. Nah, jangan terlalu kuat ya, seperti itu. Oke, dan langkah selanjutnya adalah menambah silikon di bagian sini, bagian di atas strap ini ya. Nah, ini fungsinya untuk menambah daya rekat dan ketahanan daripada bocor ya, karena takutnya yang di dalam tadi boleh tembus keluar, jadi kita blok lagi di sini ya, kita tambah lagi di sini ya, jadi nanti airnya betul-betul tidak bisa keluar ya, seperti itu. Kalau kita pakai sealing tape saja, takut nanti kalau di atas terus tersumbat, kemudian kita pam-pam, kita tolak-tolak, kita goyang-goyang, nanti akan bocor. Kalau kita taruh silikon, dia akan merekat dan tidak, walaupun bergoyang tidak akan membuka atau membuka celah laluan air ya, insya Allah begitu. Nah, seperti ini kita ratakan semua ya di bagian tepi strap ini ya, penutup ini ya, di sini kita ratakan semua, kita tambah ya, biar nanti hasilnya cukup maksimal. Oke, seperti ini. Nah, ini pastikan semua rata dan penuh silikon. Oke. Oke, di sini alat yang kita gunakan hanyalah silikon ya, ini yang penting. Kemudian alat pembuka dan pengikat, kita boleh pakai bermacam alat ya, saya ada ini, saya pakai ini. Kemudian sealing tape, ini jangan lupa sealing tape, dan juga kain ya, kain kering ya, untuk membersihkan atau mengelap air di sini. Nah, oke guys, sudah siap. Jadi seperti ini ya, ini adalah floor tap atau gali trap ya, dari di atas ini adalah bilik mandi dan airnya jatuh ke sini dan keluar ke sana ya, ke sana ke pembuangan, seperti itu. Jadi usahakan pakai silikon ya, jadi hasilnya akan bagus. Oke guys, itulah tip dan trik saya bagaimana cara saya memperbaiki ya, kebocoran pipe, dan mungkin ada manfaatnya dan boleh dicoba ya bagi teman-teman yang bekerja sebagai tukang pipe ya, pemula yang khususnya ya. Mungkin ini sangat bermanfaat, yang boleh dicoba, dan insya Allah mungkin dapat menyelesaikan masalah dan menjadi solusi terbaik bagi kita yang bekerja di bagian renovation, repair, dan bagian tukang pipe. Oke. Semoga video ini ada manfaatnya, dan kita berjumpa lagi di next video yang berkisar tentang tutorial kerja dan lain-lain ya. Oke, terima kasih atas perhatian dan menonton video saya. Semoga Anda sehat, saya pun sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.